Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori tindak tutur. Nah, apa sih teori tindak tutur itu dan apa saja yang ada dalam pembahasan kali ini? Pertama, sebelum berlanjut tentang pembagian teori tindak tutur atau macam-macam tindak tutur, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu tindak tutur. Tindak tutur adalah bentuk upaya untuk mengekspresikan diri dengan melakukan tindakan melalui tuturan untuk mencapai tujuan itu. Jadi gampangannya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita mengucapkannya supaya orang lain itu dapat memahami apa yang kita inginkan melalui tuturan kita tadi. Nah, menurut Austin dalam bukunya How to Do Things with Words, ia mengatakan tindak tutur adalah in saying something we do something, in swing utterance we perform in acts. Maksudnya adalah tindak tutur yaitu tindakan yang dilakukan oleh penutur ketika menggunakan bahasa, di mana tindakan itu tersebut dapat mempengaruhi orang lain atau lingkungan sekitarnya. Ya, seperti contohnya tadi, ketika saya ingin meminta tolong untuk diambilkan gelas itu, maka saya bilang ke teman saya, tolong ambilkan gelas itu. Tindak tutur ini adalah tindakan pengutaraan saya atau kata-kata saya yang ingin diambilkan gelas. Nah, itu. Nah, menurut Cair dan Leoni, tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologi dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, sekarang kita membahas tentang teori konsep tindak tutur menurut John Rogers Seri, filsuf Amerika. John Rogers ini merupakan murid dari Austin. Nah, menurut John Rogers ini tindak tutur itu tidak semudah itu, tapi perlu adanya kajian untuk memahami tindak tutur. Nah, makanya John Rogers ini membagi konsep tindak tutur itu dalam 3 bagian. Pertama, tindak lokusi, kedua tindak ilokusi, dan ketiga tindak perlokusi. Tindak lokusi itu apa? Yaitu adalah tindakan yang dilakukan untuk komunikasi. Jadi adalah cara komunikasinya. Yang kedua, tindak ilokusi. Tindak ilokusi yaitu apa? Itu tindakan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituturkan. Nah, contoh, tolong ambilkan saya HP. Nah, tolong ambilkan saya HP, kata tolong ambilkan saya HP itu merupakan tindak ilokusi, dan lokusinya adalah ketika saya menyuruh dia untuk mengambilkan HP. Oke, lalu yang ketiga adalah tindak perlokusi. Apa itu tindak perlokusi? Yaitu apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi berarti ketika saya sudah menyuruh orang lain untuk minta tolong untuk mengambilkan HP dan orang itu mengambilkan, itu adalah tindak perlokusi atau hasil dari tindak ilokusi dan lokusi. Tindak tutur ini terbagi menjadi 2. Pertama, tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Contoh yang tindak tutur langsung, contohnya, tolong nyalakan kipas angin itu. Nah, itu namanya tindak tutur langsung. Nah, yang tidak langsung gimana? Yang tidak langsung, udara saat ini panas sekali. Nah, itu adalah tindak tutur secara tidak langsung.